Tapi alhamdulillah untuk pencapaian Timnas Indonesia dalam sejarah Republik Indonesia berdiri ini mungkin lebih paling tertinggi. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Erick Thohir bongkar strategi jitu alasan TC Timnas Indonesia berlangsung di Bali. Ada strategi khusus yang dipakai PSSI memilih Bali dijadikan sebagai lokasi buat menggelar training camp TC Timnas Indonesia sebagai persiapan pertandingan Juni mendatang. Itu adalah karena Pulau Dewata merupakan destinasi wisata yang cukup terkenal. Untuk diketahui, PSSI menjadwalkan pemusatan latihan berlangsung pada 26 Mei mendatang. TC yang dijadwalkan tersebut bisa dikatakan lebih cepat dari biasanya. PSSI ingin pemain lebih matang saat pertandingan nanti sehingga diputuskan TC lebih awal. Agar pemain bersemangat, Bali dipilih sebagai tempat pemusatan latihan. Terlebih lagi di saat itu sejumlah kompetisi termasuk Liga 1 Indonesia sudah memasuki masa liburan. Agar tidak jenuh, Bali cocok karena suasana wisata yang kental. Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan kita harus tarik, kata Erick Thohir di Tangerang Selatan. Kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana, ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana-sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali, jelas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Persiapan maksimal dibutuhkan agar dapat hasil bagus. Pertama, skuad Garuda akan berhadapan dengan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Kemudian pada 10 Juni, tim asuhan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan Jepang di Suita City Football Stadium, Suita. Persaingan memperebutkan tempat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kian sengit. Timnas Indonesia yang saat ini menghuni peringkat keempat grup C, masih memiliki peluang untuk terus melaju meski tantangan berat menghadang di sisa 2 pertandingan. Dengan mengoleksi 9 poin hingga matchday ke-8, skuad Garuda tertinggal 1 angka dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga dan 4 poin dari Timnas Australia Indonesia yang telah berada menjalani di latihan posisi resmi kedua. di Sydney Sementara Moorpark Jepang Stadium yang memuncaki grup sudah memastikan langkah mereka ke fase selanjutnya. Laga terdekat Stadium melawan yang menjadi Cina venue pada 5 melawan Juni Australia. mendatang di Sebanyak Stadion 29 Utama pemain Gelora mengikuti Bung Karno latihan menjadi kali ini. penentu. Kemenangan di kandang akan menjaga peluang Indonesia tetap terbuka. Sebelum menghadapi ujian, sesungguhnya Kali di laga ini terakhir hanya melawan Ragnar Jepang Oratmangun di yang Saitama. terlihat menjalani Meskipun latihan Jepang terpisah sudah dari lolos, rekan-rekannya. performa mereka Meski yang baru konsisten menjalani membuat latihan laga sebanyak ini dipastikan tidak akan mudah. Di sisi lain, peluang Indonesia juga ditentukan latihan oleh hasil sebanyak 2 dua kali, pesaing utama. Patrick Kluivert tetap pede Australia masih menghadapi harus pertandingan menghadapi besok. 2 lawan kuat yaitu Jepang dan Arab Saudi. Sementara Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di 2 laga terakhir. Situasi ini membuat persaingan memperebutkan posisi ketiga dan bahkan posisi kedua menjadi terbuka lebar. Jika Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga terakhir, total poin akan menjadi 15. Tiket ke fase berikutnya memang tak sepenuhnya di tangan sendiri, namun peluang Kluivert tetap meraih ada hasil selama positif tim di mampu laga tampil debutnya, maksimal. FIFA Mania. Dengan performa yang mulai stabil, motivasi tinggi para pemain, dan dukungan supporter yang tak pernah surut, Indonesia masih berpeluang menorehkan sejarah baru. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tetapi kesempatan untuk bertahan dalam persaingan belum tertutup. Babak playoff kini menjadi fokus utama dalam perjuangan Garuda. DPR tanya biaya naturalisasi pemain keturunan, begini jawaban PSSI.
Anggota Komisi X DPR RI Lita Mahfud Arifin bertanya soal berapa biaya yang digelontorkan PSSI untuk naturalisasi sejumlah pemain keturunan di Timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan Lita dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI di Senayan. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapat secara privat? Tanya Lita dilihat melalui YouTube TV Parlemen. Menjawab pertanyaan itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa sejauh program naturalisasi berlangsung, pihaknya tidak mengeluarkan biaya atau uang sama sekali untuk membayar pemain. Untuk naturalisasi, kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka pemain keturunan, kata Yunus. Yunus menjelaskan, kesediaan para pemain keturunan membela Timnas Indonesia bukan didasari uang, melainkan dorongan dari orang tua dan keluarga mereka yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, Yunus menegaskan bahwa tidak perlu meragukan nasionalisme para pemain tersebut. Sebab, dalam darah mereka juga terdapat darah Indonesia. Saat ini kita lihat bersama, mereka berdarah-darah sampai cedera dalam rangka memberikan yang terbaik kepada Timnas Indonesia. Imbuhnya, Yunus mengungkap bagi sebagian besar pemain keturunan dapat membela Timnas Indonesia sudah merupakan pencapaian dan kebanggaan tersendiri yang tak ternilai harganya. Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka. Tegasnya lagi, bagi mereka bermain di Timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan. Kita tahu bersama seluruh pemain naturalisasi merasa sangat bangga memperkuat timnas kita. Pungkasnya, selamat datang pemain keturunan Indonesia Van Dijk dari Bogor merapat ke juara Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia Damian Van Dijk dikabarkan musim depan akan naik kasta. Van Dijk yang punya darah Bogor ini sekarang bermain di klub Telstar SC. Damian Van Dijk yang berposisi sebagai bek tengah ini dikabarkan naik kasta dengan bergabung ke mantan juara Eredivisie FC Den Bosch. Melansir dari laporan Noord-Hollands Dagblad, FC Den Bosch yang pernah juara Eredivisie musim 1947 ini akan rekrut Damian Van Dijk jelang penutupan musim ini. Pemain kelahiran Haarlem, Damian Van Dijk 21 di bursa transfer merapat ke FC Den Bosch. Tulis laporan media Belanda tersebut, dengan tinggi badan 93 ini punya potensi kuat untuk jadi pemain bintang di masa mendatang. Van Dijk merupakan pemain serba bisa. Ia tak hanya bisa dimainkan di bek tengah, namun juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan ataupun fullback kanan. Beberapa waktu lalu, Damian Van Dijk sempat buat heboh dengan mengutarakan keinginan membela tim merah putih. Keinginan Damian Van Dijk untuk bermain bersama Timnas Indonesia tentu sangat terbuka, sebab dia memiliki garis keturunan campuran Indonesia-Belanda dari kedua orang tuanya. Sebagai informasi, ibu kandung Damian Van Dijk berasal dari keturunan Belanda, sedangkan garis keturunan Indonesia didapatkan dari ayah kandungnya. Damian Van Dijk berstatus sebagai pemain klub asal Belanda, Telstar U21. Sebelumnya dia sudah sempat memperkuat beberapa klub asal Belanda. Damian Van Dijk tercatat pernah menimba ilmu bersama SV Dio sejak usia yang sangat muda, yakni pada tahun 2007 hingga 2017. Sejak usia dini, Van Dijk telah menunjukkan bakat sepak bolanya dengan bergabung di berbagai klub akademi di Belanda. Setelah menimba ilmu di sejumlah klub, ia akhirnya bergabung dengan Telstar U18 dan kemudian promosi ke tim U21. Salah satu keunggulan Van Dijk adalah postur tubuhnya yang tinggi menjulang mencapai 194 cm. Tinggi badan ideal ini membuatnya sangat efektif dalam peran bek tengah. Selain itu, Van Dijk juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik sehingga ia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan tepat. Menariknya, Van Dijk tidak hanya piawai dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, Van Dijk seringkali menjadi target umpan panjang dari rekan-rekannya. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk, soroti harganya yang fantastis. Isu naturalisasi Pascal Struijk kembali mencuat ke permukaan setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Kluivert memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Liga Inggris seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun, dalam satu momen,
Kluivert tertangkap kamera berada satu tribune bersama Pascal Struijk. Hal itu menguatkan isu bahwa timnas Indonesia masih mengejar sosok Struijk untuk dinaturalisasi. Momen itu sampai disorot media Vietnam, dan mereka menyadari usaha Indonesia untuk merekrut Pascal Struijk. Pelatih kepala Patrick Kluivert dikatakan memprioritaskan menemukan pemain yang dapat segera digunakan. Baru-baru ini, ia dan rekannya terbang ke Inggris, bertemu oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Tulis The Tao 247 FN. Menurut The Tao 247 VN, Indonesia tidak akan segan menaturalisasi back Leeds United seharga 16 juta euro atau sekitar 153 miliar itu. Có lẽ là đều đang dạo dực. Chắc chắn là như thế ạ. Và thưa quý vị, trên tay của anh Phúc đang cầm chiếc điện thoại bởi vì chúng tôi vừa... Dan jika proses naturalisasi bisa dipercepat, maka Struijk bukan tidak mungkin bisa dimainkan Indonesia pada Juni nanti. Indonesia pertimbangkan menaturalisasi bek asal Belanda dengan harga 16 juta euro, tulis The Taho 247 FIN. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI berencana menaturalisasi 5 pemain lagi. Bek tengah Leeds United, Pascal Struijk. Jika proses naturalisasi dipercepat, ia dapat berkontribusi memperkuat timnas Indonesia sebagai solusi jangka pendek, khususnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai batalnya proses naturalisasi Jenna De Jong untuk timnas putri Indonesia. Saat ditemui di Jakarta Pusat Selasa, Erick menegaskan bahwa batalnya naturalisasi seorang pemain adalah hal yang biasa terjadi dan bukan kali pertama. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi di zaman sebelum-sebelumnya, juga ada yang kita tidak lanjutkan prosesnya, ujar Erick. Jenna sebelumnya disebut-sebut akan menjadi tambahan kekuatan skuad Garuda Pertiwi, menyusul Estela Lupati dan Noah Leatomu. Namun PSSI memutuskan menghentikan proses naturalisasinya lantaran pemain lulusan kompetisi Belanda dan Jerman tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Satoru Mochizuki. Ya karena tadi tidak lain, ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan. Tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan kriterianya. Lanjut Erick. Polemik ini mencuat setelah Jenna mengunggah pernyataan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku mengundurkan diri dari proses menjadi warga negara Indonesia karena merasa diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI. Semua ini membuat saya memutuskan untuk tidak lagi bermain untuk Indonesia. Saya tahu harga diri saya sebagai pribadi dan juga sebagai pemain, jadi ini adalah pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan matang, tulis Jenna yang kini berusia 19 tahun. Timnas Putri Indonesia saat ini tengah menyongsong ajang kualifikasi Piala Asia 2026 yang akan berputar pada Juni 2025 mendatang. PSSI akhirnya ungkap masalah Mauro Zijlstra belum bisa gabung timnas Indonesia. Mauro Zijlstra masih membutuhkan waktu untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Mauro sebenarnya memiliki pengalaman yang apik dan saat ini berkarir untuk tim Volendam U21 dengan posisi sebagai striker. Dia musim ini mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 5 penampilan. Darah Indonesia yang pemain mengalir dari neneknya dari jalur ayah yang dikabarkan dari Bandung. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, saat ini mereka belum melakukan langkah lanjutan untuk memproses Mauro. Menurutnya, masalah administrasi sang pemain masih diusahakan dan ini membutuhkan waktu. Dia tetap memberikan sinyal pemain tersebut sudah masuk dalam radar PSSI dan berpeluang besar merapat ke timnas di masa depan. Mengenai isu Mauro juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan. Sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut, kata Arya Sinulinga.
PSSI sebenarnya tertarik untuk bisa mendapatkan Mauro dan mempertebal kedalaman skuad Garuda. Apalagi untuk sektor depan hanya oleh Romeni yang jadi andalan utama, karena beberapa pemain belum menunjukkan konsistensi. Dia juga bisa jadi aset masa depan timnas saat karirnya bisa semakin cemerlang di masa depan. Semua pihak diharapkan bisa menunggu karena PSSI sedang merencanakan sesuatu untuk Mauro. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro ada proses yang bisa kita lakukan untuk pemain yang satu ini, terangnya. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi. Untuk sementara ini indikasinya belum mengarah untuk naturalisasi. Emiliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb die ook. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional. Ujarnya menambahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak sembarangan dalam menentukan kriteria pemain keturunan untuk naturalisasi. Belakangan ini memang banyak pemain keturunan menyatakan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ternyata tidak semua pemain akan mendapatkan kesempatan emas tersebut. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa PSSI hanya akan melakukan naturalisasi bagi pemain yang memiliki kualitas tinggi. Pemain juga harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelatih. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak asal dalam mendatangkan pemain keturunan. Setiap pemain yang akan dinaturalisasi harus melalui proses seleksi ketat terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi akan tetap dilakukan secara transparan. Setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki kualitas yang tidak diragukan. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif di kancah internasional. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia berlanjut pengamat bisa menambah kedalaman tim dan memperkaya game plan. Gelombang naturalisasi pemain timnas Indonesia bakal terjadi lagi. 5 pemain diaspora asal Belanda diisukan sedang didekati untuk jadi WNI. Apa manfaatnya? Nama yang santer disebut antara lain Mauro Zijlstra, Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Tristan Guijar. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya turun gunung langsung bertemu dengan pemain bidikannya. Termasuk mereka terbang ke Inggris untuk dialog dengan Pascal Struijk yang baru saja mengantar Leeds United promosi ke Premier League. Ayah Emiliano Jonathans juga sempat datang ke Indonesia ketika JIZS DKK menjamu Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia makin agresif menjemput bola dalam pendekatan kepada calon pemain naturalisasi. Penambahan pemain diaspora baru langkah strategis dan wajar untuk timnas Indonesia. Saya kira setelah menjalani 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain, tim pelatih tahu kekurangan timnas Indonesia. Menurut kita materi yang ada sekarang sudah cukup, tapi di mata pelatih masih kurang. Nah, kekurangan itulah yang sedang ingin ditutupi dengan mencari pemain naturalisasi baru, ujarnya. Pemain baru nanti akan menambah kedalaman tim dan bisa memperkaya game plan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Calon naturalisasi itu 2 posisi bek dan sisanya bernaluri serang. Tampaknya saat ini 2 sektor itu yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Pemain baru ini menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga atau nanti jika harus bersaing di fase keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucapnya. Dengan masuknya pemain naturalisasi nanti, Patrick Kluivert bisa punya variasi permainan lebih banyak lagi. Di era Shin Tae-yong materi pemain terbatas, sehingga variasi permainan cenderung monoton karena Shin Tae-yong fokus di pertahanan. Tapi berikutnya Patrick Kluivert bisa improvisasi lebih baik karena kedalaman tim mulai bagus. Selamat datang Pascal Struijk di Timnas Indonesia, ini bisa bikin Cina ketar-ketir. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib 2 tim yang kini berada dalam tekanan besar. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, China berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas laga ini, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di China dan Belanda. Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk